Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan nama saya Naril Tennyson Lee. Perkenalkan, nama saya Prince Anggika Maranatha Munar. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvin Timotius Tepi. Halo, perkenalkan nama saya Rafael Rodri Cahaya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana orang pada zaman dahulu berkomunikasi sebelum ada telepon, surat, bahkan tulisan? Semua teknologi ada pada kehidupan kita. Komunikasi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Mari kita menelusuri perjalanan panjang sejarah komunikasi dan masa lampau hingga masa sekarang. Yang pertama adalah masa prasejarah. Komunikasi isyarat dan lukisan pada gua. Pada awal peradaban, manusia purba belum mengenal bahasa. Mereka berkomunikasi dengan isyarat tubuh, gerakan tangan, dan suara sederhana. Selain itu, mereka juga menggambar di dinding gua, seperti Gua Lascaux di Prancis, untuk menyampaikan pesan tentang berburu atau kehidupan sehari-hari. Adalah bentuk komunikasi pertama yang kita kenal, yaitu komunikasi visual dan non-verbal. Selanjutnya ini adalah contoh dari ditemukannya lukisan gua. Gua adalah masa peradaban kuno, di mana munculnya tulisan. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai mengenal tulisan. Bangsa Sumeria di Mesopotamia menciptakan tulisan paku, sedangkan bangsa Mesir menulis dengan hieroglif di batu dan papirus. Tulisan menjadi alat penting untuk mencatat informasi, sejarah, dan perdagangan. Dari disinilah komunikasi mulai bersifat tertulis dan permanen. Ini adalah contoh awal mulanya tulisan. Yang ketiga, masa klasik, surat dan kurir. Saat kerajaan-kerajaan besar muncul, komunikasi jarak jauh dilakukan dengan surat dan kurir. Raja-raja mengirim pesan lewat utusan, berkuda, atau merpati pos. Bahkan butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mengirim satu pesan. Namun di masa itu, surat adalah teknologi komunikasi paling canggih. Selanjutnya ini adalah contoh dari masa klasik, surat dan kurir. Halo, ini surat ke Bapak Winston. Ya, makasih ya. Masa modern awal, mesin cetak dan revolusi komunikasi. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Penemuan ini mengubah dunia. Buku, surat kabar, dan pamflet bisa diproduksi massal, membuat pengetahuannya menyebar lebih cepat ke masyarakat luas. Ini adalah contoh dari masa modern awal, yaitu mesin cetak. Dari sinilah lahir era baru komunikasi massa. Nah, selanjutnya nomor 5, abad ke-19. Telepon, radio, dan telegraf. Revolusi industri melahirkan banyak penemuan penting. Seperti pada tahun 1837, Samuel Morse menciptakan telegraf dan kode Morse. Dan pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Dan di awal 19-an, muncul radio yang memungkinkan suara disiarkan ke seluruh dunia. Ini adalah abad ke-19, di mana waktu ditemukannya telepon. Halo Dario, kabarmu gimana? Baik dong, Princeton. Kini komunikasi bisa dilakukan lebih cepat dan jarak jauh. Dunia terasa semakin kecil. Abad ke-20 hingga sekarang, komunikasi digital dan internet. Contohnya seperti komputer, email, smartphone, dan media sosial. Masuk ke abad ke-20, muncul komputer dan akhirnya internet. Surat berubah menjadi email, panggilan berubah menjadi video call, dan berita menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Ke-20 ini adalah contoh dari internet. Adrian. Kita kini hidup di era di mana
Komunikasi tidak punya batas ruang dan waktu. Dari pesan singkat hingga konferensi global, semuanya bisa dilakukan hanya lewat satu layar kecil di tangan kita. Nomor 7, refleksi dari batu ke bit. Arti komunikasi sejati. Dari lukisan di dinding gua hingga pesan digital, komunikasi terus berkembang. Namun, tujuannya tetap sama, yaitu untuk saling memahami. Teknologi boleh berubah, tapi nilai komunikasi tetap menghubungkan hati, menyampaikan makna, dan membangun dunia yang memahami. Karena komunikasi bukan hanya tentang bicara, tapi tentang bagaimana kita mengerti satu sama lain.